Kita melanjutkan diskusi, mohon izin dari Pak Hasan beserta tim, Pak Kades. Ini saya lanjutkan dulu, mungkin banyak yang bertanya-tanya. Apa sih hubungannya Pegadaian sama persampahan? Ada yang sudah tahu kira-kira apa hubungannya Pegadaian sama tema kali ini? Sampahku, tanggung jawabku. Seperti itu tema yang kita angkat tadi ini. Ada yang tahu? Di sini saya bersama dengan tim saya, ada Mbak Indah, ada Mbak Novi, dan ada Mbak Elo. Di sini Mbak cantik ini bawa souvenir banyak ini. Jadi nanti kalau tanya-tanya, monggo nanti kita bawa souvenirnya. Kalau misalnya kita belanja ke pasar, kita membawa kantong sendiri untuk mengurangi sampah plastik. Kalau sisa-sisa makanan itu bisa kita olah. Dibuat kalau misalnya di desa ini juga lumayan aktif ya, dikelola menjadi mabon seperti itu ya. Menjadi ekoenzim seperti itu. Ada yang sudah tahu ekoenzim seperti apa? Atau sudah menggunakan kecuali Bu Novi? Bu Novi pasti sudah tahu. Sudah tahu pastinya seperti itu. Jadi kalau ekoenzim itu sisa makanan ya, sisa buah, kulit buah itu ya nantinya difermentasi ya untuk banyak sekali ya Bu ya. Manfaatnya banyak sekali seperti itu. Dan juga tadi dijelaskan juga kalau misalnya ada sisa-sisa seperti molto, deterjen itu kertasnya itu bungkusnya itu digunting-gunting jadi kecil, kemudian dimasukkan ke botol, akhirnya itu menghasilkan produk namanya EcoBrick, yang itu juga banyak sekali manfaatnya, bisa untuk meja, bisa untuk bahan bangunan juga ya Bu ya, untuk sofa, jadi banyak sekali. Sebenarnya untuk mengolah sampah itu kita itu banyak sih opsinya, jadi jangan sampai sampah kita itu terbuang sia-sia. Jadi kalau kita sudah menghasilkan sampah dibuang itu kan tidak bernilai. Nah, di sini Pegadaian hadir karena Pegadaian itu kan memiliki slogan mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi seperti kita memberikan solusi, termasuk tentang persampahan yang ada di masyarakat. Nah, apa sih hubungannya Pegadaian sama persampahan yang ada di masyarakat? Jadi Pegadaian itu Bapak Ibu, kita adalah BUMN yang sudah berdiri sejak 121 tahun lamanya. Kita memiliki program CSR yang bernama Dekade Clean and Gold. Nah, Dekade Clean and Gold ini itu merupakan bersih-bersih lingkungan, bersih-bersih hatinya, dan juga bersih-bersih administrasinya. Bersih-bersih lingkungan ini yang kita kolaborasikan dengan bank sampah. Di sini banyak bank sampah yang aktif. Ada berapa? Ya. Ada 3 ya Pak ya? 3 RW. Salah satunya saya sudah kenal. 4 ya aktif ya Pak? Salah satunya saya pernah di Bank Sampah Kenanga. Bu Novi ini yang pernah ikut lomba di kami Pak. Menang ya Bu? Alhamdulillah menang. Jadi memang kita memiliki program Dekade Clean and Gold, dan programnya kalau di desa ini, di Indonesia ini kita juga memiliki namanya memilah sampah menabung emas. Jadi sampahnya jenengan itu kalau misalnya biasanya dibuang ke tong sampah, dibuang ke TPA, itu kan nggak bernilai rupiah sama sekali, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita pilah sampahnya, kita jual ke bank sampah, itu ada rupiahnya, begitu. Nah, rupiahnya itu yang biasanya hanya berupa uang masuk kantong. Kalau penjualan bank sampah itu berapa sih Bapak Ibu sekali jual? Kalau masyarakat umum? Ya antara 50 hingga 100. 15 ribu. Biasanya kalau untuk rumah tangga biasa itu memang sedikit, 10 ribu, 15 ribu, 20 ribu. Beda lagi kalau misalnya kita memiliki toko, kita memiliki usaha, itu sekali penjualan itu bisa banyak, 50 ribu, 100 ribu begitu. Nah, kan penjualannya sedikit-sedikit nih kalau dari bank sampah. Misalnya jual sampah dapat 20 ribu, berupa uang 20 ribu, dibuat beli bakso habis. Jadi sampahnya itu menghasilkan sampah lagi, 20 ribu langsung habis pada saat itu juga. Nah, Pegadaian masuk nih. Kita tawarkan ada namanya produk tabungan emas yang kita kolaborasikan memilah sampah menabung emas. Hasilnya itu dijadikan tabungan emas, dimasukkan ke tabungan emas. Jadi dari sampah bisa mendapatkan emas. Dari sampahmu bisa mendapatkan emas. Makanya programnya kita namakan memilah sampah menabung emas. Begitu. Mungkin di sini ada yang memiliki tabungan emas atau sudah tahu tabungan emas? Monggo Bu Nafi.
Alhamdulillah semenjak 2 tahun yang lalu kami bekerja sama dengan Pegadaian dan dari nasabah kami ada 31 nasabah yang sudah mengalihkan tabungan sampahnya ke tabungan emas. Ini sekaligus tesnya apa, Mbak? Oh ya, kalau sekaligus testimoni Bayar. banyak ya, yang karena banyak sekali support dari Pegadaian untuk saya, untuk Bank Sampah Kenanga begitu. Saya catat biar nggak lupa ya. Adapun yang pertama yaitu kerjasama kolaborasi mengenai memilah sampah menabung emas. Itu juga kerjasama memulainya itu sekitar 2 tahun yang lalu. Kemudian dana arung haji. Kebetulan saya punya tabungan emas nilai 5 gram, kemudian saya taruh di arung haji dan di situ saya dapat kuota haji. Terima kasih Pegadaian. Yang selanjutnya itu ada lomba memilah sampah menabung emas. Nah itu juga kami alhamdulillah Bank Sampah Kenanga juga dapat juara 3. Alhamdulillah itu banyak sekali support dari Pegadaian untuk Bank Sampah Kenanga ya. Itu sekitar totalnya itu 7 juta rupiah kalau dinilai uang waktu itu. Kemudian yang terbaru itu adalah Pegadaian Peduli Pendidikan. Nah, kebetulan Pegadaian itu memberikan beasiswa kepada putra-putri pengurus bank sampah. Alhamdulillah, 3 pengurus kami dapat support 3 juta rupiah masing-masing dari Pegadaian. Tepuk tangan untuk Pegadaian. Baik, boleh minta aplausnya untuk Bu Novi. Terus kemudian yang terbaru itu ada program kita arisan emas ya Pak ya, arisan emas Antam itu juga para pengurus kami ikut di program arisan emas Antam. Jadi terima kasih Pegadaian, semoga semakin maju, semakin sukses dan moto terbarunya itu semakin berbakti untuk negeri, semakin berbakti untuk negeri. Terima kasih Pegadaian. Ya baik, jadi mungkin saya kembali lagi ke tabungan emas itu. Tabungan emas itu ialah nabung uang yang dikonversikan ke gram emas pada saat itu. Jadi saldonya kalau misalnya jenengan nabung di bank 1 juta, saldonya berarti yang tertulis di bank berapa? Tetap 1 juta itu. Tapi kalau di tabungan emas, jenengan nabung 1 juta langsung dikonversikan ke harga dasar emas 24 karat saat itu juga. Jadi katakanlah hari ini harga emas 24 karat 900.000. Jenengan nabung 1 juta nih. Kemudian langsung dikurskan dapatnya 1,2 gram. Jadi kalau kita bilang tabungan emas, saldo tabungan emas itu yang 1,2 gram itu, bukan yang 1 juta lagi. Katakanlah kita mengambil keuntungannya dari pergerakan harga emas, naik turunnya harga emas. Jadi konsepnya emas tetap sama. Ini adalah mungkin untuk jangka panjang. Kalau misalnya jenengan katakanlah 1 tahun lagi mau diambil di tabungan emasnya, tadi kan saldonya 1,2 gram. 1 tahun lagi ternyata per gramnya bukan 900.000 nih, tapi 1 juta. Berarti 1 juta dikali 1,2 gram itu. Keuntungannya 200.000. Jadi dari pergerakan harga emas tidak ada bunga, tidak ada adminnya setiap bulan. Begitu. Nah, untuk tabungan emas ini bisa diambil uang cash, bisa dicetak ke emas batangan. Bapak Ibu yang tahu emas batangan apa Bu? Yang sudah dimiliki atau yang jenengan tahu? Antam, UBS, itu logam mulia nanti bisa dicetak ke logam mulia tersebut. Jadi bisa request Bu, mau berapa gram itu juga bisa request. Nah, bisa juga nanti digadekan seperti itu. Kurang lebih itu sih untuk tabungan emas. Dan untuk programnya yang tadi disebutkan Bu Novi, apa sih benefitnya kalau misalnya kita sudah memilah sampah, kita mengaktifkan bank sampah di tempat kita, terus kemudian kita berkolaborasi dengan Pegadaian Tabungan Emas di program memilah sampah menabung emas. Apa aja sih benefitnya? Benefitnya sudah dijelaskan semua oleh Bu Novi, dan ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun ini. Jadi setiap tahun Pak Kades kita memiliki program. Kalau misalnya tahun kemarin lomba ya Bu ya, lomba yang hadiahnya kalau ditotalkan itu 7 juta rupiah. Itu 1 orang ya Bu ya. Saya lupa ingat karena banyak banyak yang ikut. Kemudian untuk tahun ini baru bulan ini ya Bu ya. Bulan ini kita berikan biaya pendidikan kepada anak pengurus bank sampah masing-masing 3 juta rupiah.
begitu. Untuk pengurus bank sampah terpilih dengan kriteria, begitu. Jadi banyak sekali benefitnya apabila jenengan bank sampah jenengan itu bisa berkolaborasi dengan Pegadaian Tabungan Emas seperti itu. Karena kenapa sih kok kita berani berkolaborasi dengan bank sampah? Karena tadi saya kan tanya sekali penjualan sampah itu berapa? Kan paling 20.000, 30.000. Kalau itu dimasukkan ke tabungan biasa, itu 2 bulan sudah habis sama adminnya. Begitu. Kalau tabungan emas ini meskipun tadi saya mencontohkannya itu nabung 1 juta dapat 1,2 gram, tapi nggak harus nabungnya langsung 1 gram Bapak Ibu. Nabungnya mulai 0,01 gram atau kalau sekarang setara dengan 9.500 sudah bisa dapat emas senilai 0,01 gram. Jangan ke toko bawa uang 10.000 dapat emas enggak? dapat parkir sama es gitu aja. Belum dapat emasnya gitu. Mungkin seperti itu aja sih yang bisa saya jelaskan. Dari sini mungkin ada yang kan Bapak Ibu? Kami dari RW 7 dengan pemaparan ini merasa tertarik juga ini dengan kolaborasi dengan Pegadaian ini. Karena selama ini memang belum dengar secara resmi masalah sosialisasi seperti ini. Ya. Nah ini bagaimana caranya untuk bisa kolaborasi ini dengan bank sampah yang sudah berjalan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya bagus sekali nih. Sebenarnya untuk menjadi anggota atau berkolaborasi cukup untuk warga yang mengikuti bank sampah itu menjadi nasabah tabungan emas kami seperti itu. Jadi tabungan emas ini tidak ada biaya adminnya, nggih. Hanya ada biaya pengalihan rekening 1 tahun sekali sebesar 30.000. Seberapa banyak pun saldo di rekening seperti itu. Jadi nanti pembukaan awal untuk tabungan emas itu minimal 60.000, di mana 30.000 untuk admin yang 1 tahun ke depan itu biaya pengalihan rekening, 10.000-nya untuk pembukaannya, 10.000 lainnya untuk materai, dan 10.000 ini saldo minimum. Tadi saya bilang kalau misalnya nabungnya itu mulai 0,01 gram atau 9.500. Nah ini 10.000-nya untuk saldo minimum. Nah kalau misalnya jenengan mau berkolaborasi nanti bisa kolektif dan nanti kita bisa ajukan untuk free pembukaan. Seperti itu, cukup KTP saja datanya sama nomor handphone dan nama ibu kandung yang nanti diisikan di formulir begitu. Kalau misalnya nanti mau menjadi anggota Pemilah Sampah Menabung Emas nanti cukup buka tabungan dan bisa menghubungi kontak person yang ada di belakang brosur. Seperti itu, ada Mas Ari, ada Mbak Indah, ada Mas Bahaki, atau bisa mencatat nomor saya kalau misalnya butuh sosialisasi lebih lanjut ke tingkat RW-nya. Seperti itu. Mungkin bisa dicatat nomor saya dengan saya Ariska di 083 85 72 55845 di 083 85 72 55845. Iya benar, itu ada nomor saya juga. Jadi beberapa ada yang sudah ada nomor saya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau kolektif pembukaan bisa menghubungi saya, atau kalau misalnya ada pertemuan atau ingin sosialisasi lebih lanjut mengenai program-program yang ada di Pegadaian ataupun di YPCII, mungkin bisa menghubungi saya atau mungkin Bu Heni atau Pak Hasan seperti itu. Mungkin ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Ya? Saya pribadi sangat tertarik sekali dengan program dari Pegadaian tadi. Untuk teknisnya tadi sudah disampaikan, dan barangkali nanti kalau arisan PKK sudah aktif, karena selama ini belum aktif, mungkin bulan depan kita bisa mengundang jenengan untuk sosialisasi di tempat kami, begitu ya. Bisa Bu, jadi kalau misalnya diundang ke PKK, tingkat RW, RT itu monggo nanti bisa kontak aja nih, kita cocokkan jadwal seperti itu. Terima kasih ya Bu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang masih perlu ditanyakan? Kalau misalnya sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin ini dilanjutkan sesi diskusi ya Pak ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.